Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novariah Atifarija dengan NIM 2543110039. Saya berasal dari kelas 1C Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang skeletal, genitalia, internal dan eksternal pada wanita, serta anatomi tulang panggul manusia. Baiklah, saya akan mulai dari tengkorak kepala, yaitu kranium. Yang pertama ini frontal, parietal, oksipital, temporal, dan sphenoid, ethmoid. Pada parietal terbagi dua, yaitu parietal mayor dan parietal minor. Parietal mayor berbentuk layang-layang dan parietal minor berbentuk segitiga. Garis penghubung ini disebut sutura koronaria, yang ini disebut dengan sutura sagittalis, dan ini disebut dengan sutura lamboidea. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian wajah. Yang pertama ialah tulang pipi atau zygomatikum. Selanjutnya tulang air mata, lakrimal, tulang mata, laksimal, dan rongga mata orbital. Ini disebut nasal atau tulang hidung. Ini disebut maksila, yaitu rahang atas, mandibula, rahang bawah, dan ini terdapat tulang lidah yang disebut hypoidium. Dan atas ini disebut dengan palatum. Selanjutnya kita akan lanjut ke tulang punggung, yaitu vertebrae. Vertebrae terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ialah os vertebrae cervicalis atau disebut juga dengan tulang leher, yang terdapat 7 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya ialah vertebrae dorsalis yang berjumlah 12 ruas, atau disebut juga dengan tulang punggung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya ialah tulang pinggang, yaitu vertebra lumbalis, yang terdiri dari 5 ruas tulang. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya os sacrum yang terdiri dari 5 tulang. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah os coccygeus yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas. Selanjutnya kita masuk ke tulang gelang bahu. Tulang selangka disebut clavicula, dan tulang yang berbentuk segitiga di belakang ini disebut scapula. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang dada, yaitu sternum. Sternum terbagi atas 3 bagian, yaitu 1, 2, dan 3. Ini disebut dengan manubrium sterni atau hulu. Ini disebut dengan badan atau corpus sterni, dan ini disebut dengan processus scipeodeus atau taju pedang, atau biasa disebut juga dengan ulu hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tulang rusuk, yaitu costa. Costa terbagi atas 3, yaitu 7 ruas costa vera atau tulang rusuk sejati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 3 rusuk palsu costa scolia. 1, 2, 3, dan 2 pasang tulang rusuk melayang, yaitu costa fluctuantes.
Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan ekstremitas superior atau lengan atas. Ini disebut dengan os humerus atau tulang lengan atas, yang sejajar dengan jari jempol disebut dengan os radius, dan yang sejajar dengan jari kelingking disebut os ulnar. Selanjutnya, tulang pergelangan tangan yaitu tarpal. Berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, metatarpal yaitu telapak tangan, ada 5 tulang, 1, 2, 3, 4, 5. Terus jari-jari tangan disebut dengan phalanges manus, terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pada phalanges manus terdapat juga ruas-ruas jari yang disebut digiti phalanges manus, yang terdapat 14 ruas jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Setelah itu saya akan jelaskan ekstremitas interior atau tulang pangkal. Baiklah, yang tulang paha ini disebut dengan femur, lutut atau tempurung lutut disebut dengan os patella, tulang kering disebut dengan tibia, tulang betis disebut dengan fibula. Selanjutnya ialah pergelangan kaki yang disebut dengan tarsal. Tarsal terdiri dari 7 tulang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, telapak kaki yaitu metatarsal, terdiri dari 5 tulang, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian jari-jari kaki phalanges pedis. Phalanges pedis terbagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, digiti phalanges pedis terdapat 14 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dan yang terakhir ialah tulang tumit, yaitu calcaneus. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai skeletal pada manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke video tulang panggul. Baiklah, selanjutnya ialah anatomi tulang panggul atau os pelvis. Os pelvis terbagi dari 3 bagian, yaitu kokse, sakrum, dan os coccygeus. Os kokse juga terbagi atas 3 bagian, yaitu ada 2 ilium, 2 ischium, dan 1 pubis. Ilium terbagi atas beberapa bagian, yaitu crista iliaca, sias siai, sip sipi, dan ini disebut linea terminalis atau linea innominata. Setelah itu ini disebut incisura ischiadica mayor, dan ini incisura ischiadica minor. Selanjutnya kita masuk ke bagian ischium. Ischium terbagi dari, ini disebut acetabulum yang berbentuk mangkok. Ini disebut foramen obturatorium. Setelah itu yang menonjol ini disebut spina ischiadica. Dan ini disebut tuber ischiadicum. Selanjutnya kita masuk ke pubis. Pubis terdiri atas beberapa bagian, yaitu ini disebut dengan ramus superior ossis pubis, ini disebut dengan
ramus inferior osis pubis. Ini disebut dengan simfisis pubis dan ini arcus pubis. Pada arcus pubis memiliki sudut sebesar 90 derajat. Saya bakal menjelaskan bagian kedua dari tulang panggul, yaitu sakrum. Sakrum berbentuk segitiga meruncing ke bawah dan melebar ke atas, yang terdiri dari 5 ruas-ruas senyawa, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lubang-lubang kecil ini disebut dengan foramen sacralis anterior. Tulang menonjol ini disebut dengan promontorium. Setelah itu, yang berbentuk sayap ini disebut dengan crista sacralis. Bagian terakhir dari pelvis yaitu ada os coccygeus. Coccygeus berbentuk segitiga yang memiliki 3-5 ruas. Pada pelvis terdapat penghubung antara ilium dengan sakrum yang disebut dengan ligamen sacroiliaca yang 2 ini. Setelah itu penghubung sakrum dengan os coccygeus adalah ligamen sacrococcygeus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan genitalia wanita internal dan eksternal. Kita mulai dari yang eksternal terlebih dahulu. Baiklah, pada genitalia eksternal wanita ada beberapa bagian, yaitu ini disebut dengan vulva, ini disebut dengan mons pubis. Di atas mons pubis ini terdapat rambut kemaluan atau mons veneris. Ini disebut klitoris. Di bawah klitoris ini terdapat vestibulum. Di bawah vestibulum terdapat uretra. Ini disebut vagina. Pada vagina terdapat hymen yang disebut selaput darah. Pada vagina terdapat 2 bibir, yaitu labia majora kanan kiri, labia majora kanan, dan labia minora kiri, labia minora kanan. Setelah itu, di antara anus dengan vulva terdapat perineum. Baiklah, kita masuk ke organ genitalia internal pada wanita. Ini disebut dengan vagina. Di dalam vagina terdapat saluran vagina yang disebut dengan introitus vagina. Ini bagian ini yang berjeriji ini disebut dengan rugae. Ini disebut dengan cervix atau leher rahim. Pada cervix terdapat porsio pada bagian kiri dan kanannya. Ini disebut dengan uterus. Uterus dilapisi oleh 3 lapisan kiri dan kanan, yaitu lapisan terluar disebut dengan perimetrium, lapisan tengah disebut dengan myometrium, dan lapisan terdalam disebut dengan endometrium. Pada saat seorang wanita mengalami menstruasi, bagian endometrium akan meluruh apabila tidak terjadinya pembuahan. Setelah itu, bagian atas ini disebut dengan fundus uteri. Kantung pada uterus disebut juga dengan calvum uteri. Kemudian tangan-tangan dari uterus disebut dengan tuba fallopi. Tuba fallopi terbagi dari beberapa bagian, yaitu ini disebut dengan interstitialis, isthmus, ampulla,
infundibulum, dan ini fimbre. Fimbre bertugas untuk menangkap ovum yang dihasilkan oleh ovarium. Ini merupakan ovarium. Pada saat wanita mengalami menstruasi, ovum yang dihasilkan oleh seseorang itu akan selalu berkurang. Fungsi dari endometrium ialah fungsi dari miometrium ialah untuk memberikan nutrisi kepada janin. Baiklah, mungkin segitu penjelasan saya mengenai genitalia internal dan eksternal wanita. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.